warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Umum Gus Abbas, yang terhormat Wakil Ketua Umum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Yusuf, dan seluruh keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia. Pada kesempatan ini, di waktu yang sangat singkat ini, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan nomor 00106/SKR strip 0088/PWILS/Romawi 3/2025 tentang resalve susunan kepengurusan pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia masa hikmat 2023-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan kepengurusan pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia masa hikmat 2023-2030 berdasarkan keputusan ketua terpilih dan berikut nama-nama terlampir. Kepengurusan terpilih oleh Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia berdasarkan hasil sidak rekomendasi yang memberi wewenang penuh pada ketua terpilih untuk menyusun struktur organisasi PWI dan Laskar Sabilillah. C. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Berikut susunan kepengurusan pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. 1. Dewan Penasehat. 1. Abuya Muhtadi. 2. Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM. 3. RD Haji Roma Irama. 4. Kiai Haji Usfuri Ansori. 5. Kiai Haji Subhan Makmun. 6. Kiai Haji Manarul Hidayah. 7. Kiai Haji Ubaidillah Kuningan. 8. Brigadir Jenderal Polisi R. Ahmad Nur Wahid SEMM. 9. Kiai Haji Mufid Sa'adullah. 10. RD Kiai Haji Samdani Fauzan. 11. Kiai Haji Mas Andre Cakraningrat. 12. Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. 13. Kiai Haji Tobari Sadli. 14. Kiai Haji RD Amin Muhyiddin. Romawi 2. Dewan Pelaksana Harian. Ketua Umum Dr. Kiai Haji M. Abbas Billy Yaksi MA. Wakil Ketua Umum 1. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. 2. Wakil Ketua Umum 2. Dr. Honoris Causa RD Kiai Haji Yusuf Pranandi SH. Ketua 1. Mubarok SKMMM. 2. RD Tobagus M. Nur Fadil Satya S. Sos. 3. Kiai Haji Jafar Syotik 4. Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam. 5. Kiai Haji R. Amin Muhyiddin Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua PWI Pusat Kiai Haji Abbas, yang saya hormati Wakil Ketua PWI Pusat Kiai Imaduddin, para kiai, para sesepuh, para panglima, para laskar yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, puasa penuh berkah. Amin. Kita lakukan ibadah ini dengan semestinya sehingga kita nantinya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyatanya Kiai Imanuddin, Kiai Abbas hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Amin. Itulah PBI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PBI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PBI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Amin. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, hingga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang baik. Amin. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PBI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil, sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Gus Abbas, yang terhormat Wakil Ketua Umum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Yusuf, dan seluruh keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia. Pada kesempatan ini, di waktu yang sangat singkat ini, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan nomor 00106/SKR strip 0088/PWI-LS/Romawi 3/2025 tentang resalve susunan kepengurusan pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia masa hikmat 2023-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
mengesahkan susunan kepengurusan pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia masa khidmat 2023-2030 berdasarkan keputusan Ketua terpilih dan berikut nama-nama terlampir. Kepengurusan terpilih oleh Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia berdasarkan hasil sidak rekomendasi yang memberi wewenang penuh pada Ketua terpilih untuk menyusun struktur organisasi PWI dan Laskar Sabilillah, C. memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Berikut susunan kepengurusan pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. 1. Dewan Penasehat. 1. Abuya Muhtadi. 2. Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM. 3. RD Haji Roma Irama. 4. Kiai Haji Usfuri Ansori. 5. Kiai Haji Subhan Makmun. 6. Kiai Haji Manarul Hidayah. 7. Kiai Haji Ubaidillah Kuningan. 8. Brigadir Jenderal Polisi R. Ahmad Nur Wahid SEMM. 9. Kiai Haji Mufid Sa'adullah. 10. RD Kiai Haji Samdani Fauzan. 11. Kiai Haji Mas Andre Cakraningrat. 12. Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. 13. Kiai Haji Tobari Sadli. 14. Kiai Haji RD Amin Muhyiddin. Romawi 2. Dewan Pelaksana Harian. Ketua Umum Dr. Kiai Haji M. Abbas Billy Yaksi MA. Wakil Ketua Umum 1. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. 2. Wakil Ketua Umum 2. Dr. Honoris Causa RD Kiai Haji Yusuf Pranandi SH. Ketua 1. Mubarok SKM MM. 2. RD Tobagus M. Nur Fadil Satya S. Sos. 3. Kiai Haji Jafar Syotik 4. Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam. 5. Kiai Haji R. Amin Muhyiddin Maulani. Kepahlawanan itu ada. Pak, siapa lagi? Bung Muson, apa banget tadi pertanyaannya ya? Pada baik. Ya, jadi semangat kepahlawanannya itu ada. Ya, semangat kepahlawanan itu ada. Kalau saya menjawab pertanyaan satu ini masalah kewenangan dari legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Yang jelas dari 3 pertanyaan ini, pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Ya, artinya pemerintah juga mencermati, mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita ya. Dasar 1945 ya, dialin-alinnya bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo
atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh laskar fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh, tewas, 200.000 kita mengungsi. Tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatrit pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan G13 PKI, adanya DITII, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, porak-poranda. Satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalistik. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan menentukan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Amin. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita dukung. Banyak hal-hal yang kemudian merasa semakin
sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya Kiai Imanuddin, Kiai Abbas hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekkan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Amin. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti